الحمد لله الذي جعلنا الله وإياكم من الآعدين الفائزين كل عام وأنتم بخير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, kemanapun kita pergi, hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang terbaik, memprioritaskan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kezaliman, kemungkaran, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di mata manusia maupun hina di mata Allah, hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, pada saat ini kita masih ada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan naik turunnya iman orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita puasa Ramadan 1 bulan penuh kemarin. Tujuan yang paling utama dan mulia, la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkah hidupnya akan selalu berupaya untuk menjadi orang-orang iman yang terbaik, yaitu orang yang bertakwa. Bekal yang paling indah bagi orang-orang yang beriman adalah bekal takwa.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah engkau wahai orang-orang yang beriman di dalam melangkah kehidupan kita, di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita di masyarakat, dalam berumah tangga, dalam berbangsa, dalam bernegara, bahkan dalam beragama, adalah bekal yang paling indah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar betul keimanan kita ini seringkali frekuensinya naik dengan hebat. Apabila keimanan itu sedang naik frekuensinya, maka semua apa yang Allah perintahkan kepada kita terasa indah, terasa nikmat, terasa ringan untuk kita lakukan. Tetapi bila keimanan itu sedang turun, maka jangankan yang wajib, yang begitu berat, yang ringan-ringan pun terasa sangat berat untuk kita lakukan, untuk kita amalkan, untuk kita jadikan sebagai aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Makanya orang-orang yang dalam bulan Ramadan kemarin sukses puasanya, maka kualitas imannya akan meningkat. Derajat muttaqin telah ada di pundaknya sebagai bekal 11 bulan yang akan kita lalui ini. Kita bekali dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang selalu membekali keimanan dengan ketakwaan kepada Allah, ketika mereka bekerja di kantor, maka ia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Ia akan selalu takut kepada Allah untuk meninggalkan apa yang menjadi amanah yang Allah pikulkan di atas pundaknya. Ia pun merasa takut apabila ia melanggar norma-norma ajaran agama. Mereka tidak takut diawasi oleh siapapun, mereka tidak takut dilihat oleh siapapun, tetapi mereka merasa takut bila Allah yang selalu memandangnya, melihatnya, mencatatnya, menilainya terhadap apa yang dia lakukan. Bila orang itu sedang menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, itulah yang menjadi kekhawatiran dan ketakutannya. Kalaulah seluruh komponen bangsa ini, mereka yang di kantor sebagai pejabat, mereka yang menjadi pedagang, yang ada di toko, yang ada di mana-mana, mereka berusaha untuk mendapatkan rizki yang telah dihalalkan oleh Allah. Keimanan, ketakwaan menjadi bekal, maka betapa indahnya mereka yang menjadi TNI, mereka yang menjadi polisi, mereka yang menjadi pengusaha. Kalaulah mereka ini berbekal iman dan takwa, maka ketakwaan itu akan terus meningkat bila iman dan takwa ini dipupuk. Memupuk iman dan takwa adalah dengan berbagai macam amal saleh. Memupuk keimanan kita supaya tumbuh subur, tumbuh kuat, tumbuh berkualitas. Maka dengan amal ibadah saleh yang selalu kita lakukan setiap saat. Orang-orang yang selalu ingin menjaga keimanannya berkualitas, maka ia selalu berkacamata dengan keimanan itu. Iman selalu dibawa di mana ia beraktivitas. Iman selalu dijadikan sebagai barometer dan ukuran untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia inginkan. Sehingga lahirlah manusia seperti apa yang diharapkan Rasulullah, khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia, karena ia selalu hidupnya banyak anfa'uhum linnas, memberi manfaat kepada orang lain. Ketika ia menjadi seorang pejabat, jabatan yang ia miliki dijadikan sebagai sarana perjuangan mendapatkan mardhatillah. Tanda tangan yang telah dia miliki dijadikan sebagai tanda tangan yang akan mendapatkan mardhatillah. Kalau dia sebagai pengusaha,
apa yang ia capai, apa yang ia peroleh, harta, kekayaan akan dijadikan sebagai jembatan untuk mendapatkan mardatillah. Kalau ia sebagai seorang ilmuwan, dengan ilmunya ia banyak memberi manfaat untuk mencerdaskan bangsa ini, untuk mengantarkan bangsa ini menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berbudaya. Ma'asyiral muslimin, itulah sebabnya ketika hari raya Idul Fitri itu tiba, Rasulullah telah menggemakan kalimat indah, kalimat yang tentu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Laisal Id liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu orang-orang yang berpakaian yang sangat mewah, pakaian yang indah, pakaian yang mahal, rumah-rumah yang dihiasi berbagai macam hiasan dinding yang sangat mahal dan lain sebagainya. Akan tetapi Id itu adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang-orang yang kualitas ketaatan kepada Allah selalu meningkat, selalu berkualitas. Kalau Ramadan umat Islam bergegap gembita untuk memakmurkan masjid, maka sesudah Ramadan orang-orang yang kualitas keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah itu meningkat, maka kita dapat melihat mereka pun akan tetap gegap gembita untuk memakmurkan masjid-masjid sebagai tempat untuk sujud dan rukuk kepada Allah, tempat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, tempat untuk mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu agama melalui tafsirul Quran, ahaditsun nabawi, dan kitab-kitab fikih yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di tengah kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang kualitas keimanannya selalu meningkat, mereka akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amaliyah yang sudah pernah dilakukan ini menjadi rusak. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga nilai-nilai kemuliaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu kepingin menjalin hubungan harmonis indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalin hubungan harmonis indah dengan sesama umat manusia, sehingga mereka hidup di mana saja akan memiliki ketenangan dan ketentraman. Jiwanya selalu tenang, selalu damai, karena selalu merasa ditolong, dilindungi, dicukupi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sesama manusia ia pun akan merasa tenang, karena ketika ia ada di masyarakat, tetangganya menjadi saudara-saudaranya. Ketika ada di kantor, maka semua karyawan yang ada di kantor menjadi sahabat setia, menjadi saudara-saudaranya yang saling menghargai, saling menghormati. Itulah sebabnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, "Dhuribat alaihimudz dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Ia selalu takut kepada Allah akan peringatan ayat ini. Allah tegaskan manusia akan ditimpa kehinaan. Aynama suqifu, di mana saja ia berada. Upaya apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, untuk mendapatkan kehormatan dari sesama manusia, mereka upayakan, mereka lakukan, tetapi kata Allah mereka akan tetap hina. Illa bihablim minallah, kecuali dengan dua hal yang harus dilakukan, kemuliaan itu Allah berikan kepadanya. Yang pertama, hablim minallah, ia jalin hubungan indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kesibukan untuk menjalankan tugas kewajiban yang ada di atas pundaknya, pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan, tetap begitu datang perintah Allah, hablum minallah, dijalin dengan indah. Ketika mereka menjalankan semua aktivitas, hatinya tidak pernah lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang Allah nyatakan, ala bidzikrillah, ingatlah
Ketika kita menjalankan kegiatan apapun, kita menghadapi kesulitan apapun, dengan ingat kepada Allah, dengan ingat pertolongan Allah, tatmainnul qulub, hati kalian akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Ketentraman hati inilah yang akan melahirkan kebahagiaan kita. Orang bila hartanya melimpah ruah, kedudukan jabatannya tinggi, tapi kalau hatinya tidak tenang, hatinya tidak damai, maka tidak ada kebahagiaan yang ia peroleh. Itulah sebabnya hablum minallah, kita jalin dengan indah. Orang-orang yang kualitas keimanannya selalu meningkat, maka ia selalu dekat kepada Allah. Wa hablim minan nas, dengan sesama manusia pun dia berupaya untuk menjalin dengan indah, dengan keluarga terdekat, dengan tetangga, dengan sahabat sanak karib, dengan sesama umat Islam. Ia selalu berpegang hadis Rasulullah yang telah menyatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam berbagai macam suku, bangsa, latar belakangnya adalah bersaudara. Kita dengan orang-orang yang datang dari manapun, sesama orang Islam adalah saudara. La yakhunuhu, haram bagi orang Islam untuk mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh kita membohongi saudara kita sesama. Wala yakhdhuluhu, kita juga tidak boleh merendahkan dengan dalih apapun. Kullu muslimin alal muslimi haramun, kata Nabi, orang Islam terhadap orang Islam yang lain haram irduhu, kehormatannya. Tidak boleh kita merendahkan kehormatan orang Islam dengan tulisan-tulisan kita, dengan ucapan-ucapan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Kemudian tidak boleh kita mengambil hartanya, walau hanya satu suap atau seteguk air kita ambil tanpa dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Wa damuhu, darahnya pun haram untuk dialirkan walau setetes. At-taqwa hahuna, saat itu Nabi menyatakan takwa itu ada di sini. Seraya Nabi menunjuk dadanya, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqirahu akhahul muslim. Manusia itu untuk ditetapkan mulia atau tidak, maka apabila orang itu merendahkan orang lain, dirinya juga rendah seperti orang yang direndahkan, bahkan lebih rendah lagi. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini, di mana keimanan kita kadang naik dan turun, kadang yazid, kadang yangkus, kadang berkurang, kadang bertambah, mari kita jaga keimanan ini selama 11 bulan yang akan datang dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dengan meninggalkan dosa dan maksiat, kedoliman dan kemungkaran. Insya Allah langkah kehidupan kita akan selalu dilindungi, dijaga, dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat kelak nanti. Kalau seandainya saat kematian itu tiba, di saat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, senyum bahagia, saat itu kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bashir. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati liqudsihi
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار